Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elita Zanatra Alhamrasari dengan NIM 10301230643. Di sini saya akan mempresentasikan deskripsi perancangan perangkat lunak di mana aplikasi website pengelolaan stok dan sisa makanan rumah tangga bisa dibilang sisa atau dengan sisain. Di sini ada daftar perubahan deskripsi, kemudian ada daftar isinya. Selanjutnya di sini ada pendahuluan, tujuan penulisan dokumen. Penulisan dokumen ini bertujuan untuk mendokumentasikan rencana pengembangan perangkat lunak. Selain itu, dokumen ini juga bertujuan sebagai panduan pembangunan dan memudahkan dalam mengidentifikasi potensi risiko, memudahkan pemeliharaan sistem dan evaluasi. Sehingga diharapkan dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang perangkat lunak dalam membangun sistem sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Dokumen ini dibuat untuk tim pengembang atau developer dapat memahami secara rinci bagaimana sistem harus digunakan dan agar stakeholder dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi. Di sini ada lingkup masalah. Sisa ini merupakan perangkat lunak berbasis website yang dirancang untuk mengelola bahan makanan di rumah secara efisien, agar tidak terbuang secara percuma. Melalui aplikasi manajemen ini diharapkan sistem yang dirancang dapat membantu masyarakat dalam mengatur jumlah stok bahan makanan untuk jangka waktu tertentu, membantu memahami jenis bahan yang rentan membusuk dalam waktu singkat maupun yang dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama sehingga mengurangi jumlah ton bahan makanan mentah yang terbuang akibat membusuk setiap bulannya. Kemudian di sini ada definisi dan istilah, di mana pada bagian ini akan dibahas tentang definisi dan akronim yang terdapat pada dokumen. Berikut definisi dan istilah pada dokumen adalah istilah-istilah dan definisi SKPL, yaitu didefinisikan spesifik kebutuhan perangkat lunak, dan kemudian ada feedback, di mana tanggapan atau respon yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja, mencari solusi, dan meningkatkan kualitas tertentu. Di sini juga ada istilah OS, di mana artinya operating system. Selanjutnya di sini ada referensi. Dokumen ini merujuk tentang informasi yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak. Penulisan dokumen ini berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, aplikasi website pengelolaan stok dan sisa makanan rumah tangga. Jurusan Informatika Universitas Telkom 2025. Selanjutnya di sini ada rencana lingkungan implementasi, di mana website sisa ini yang dikembangkan menggunakan operasi sistem Windows dan macOS dengan development tools yang digunakan adalah Java Development, serta untuk desain interface yang kami gunakan adalah software Figma. Selanjutnya di sini ada deskripsi arsitektur perangkat lunak. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Dengan antarmuka pengguna akan dibuat menggunakan XML dan Java. Selanjutnya ada database, di mana database akan menggunakan MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan untuk perangkat lunak. Selanjutnya ada server akan menggunakan XMPP untuk menjalankan perangkat lunak dan terhubung ke database MySQL untuk mengolah data. Selanjutnya di sini ada perancangan rinci atau bisa dibilang realisasi use case-nya. Di sini ada yang pertama ada registrasi dan login, kemudian ada melihat daftar stok, mengelola daftar stok, kemudian ada memilih opsi notifikasi, di mana register dan login itu sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi akun baru dengan mengisi nama, email, dan kata sandi. Sistem juga harus melakukan validasi data registrasi dan menampilkan pesan kesalahan jika data tidak valid. Kemudian untuk kelola stok bahan sendiri, sistem memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengedit, menghapus stok, bahan makanan, dan informasi terkait lainnya, di mana nama, jumlah tanggal, kadaluarsa, dan lain-lain. Yang ketiga ada mengelola stok bahan, sistem memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pengingat bahan makanan yang mendekati atau melewati tanggal kadaluarsa dan menyediakan opsi notifikasi melalui aplikasi atau email. Sistem memungkinkan juga memiliki opsi reminder berbentuk alarm, suara selain notifikasi biasa. Sistem yang keempat ada melihat daftar stok, di mana sistem memungkinkan untuk menampilkan daftar stok bahan makanan dalam bentuk visual, kartu, gambar, tabel. User juga dapat melihat rekomendasi resep, mendapatkan rekomendasi resep dan mendapatkan tips penyimpanan, kemudian melihat statistik pengguna atau pembuangan, dan mencari bahan makanan. Selanjutnya di sini ada use case, register, dan login. Bisa dilihat ada beberapa skenario use case, kemudian ada UI design dan deskripsi objek UI register login. Ini gambarannya.
Kemudian di sini ada ID objek, jenis jenis label, dan keterangannya, di mana logo aplikasi setting, jadi aplikasi, description singkat value proposition aplikasi, tombol untuk menuju halaman, registrasi, dan kemudian tombol untuk menuju halaman login, dan icon fitur pelacakan stok di bagian folder. Oh, sebentar. Di sini juga ada apa sih deskripsi objek UI, di mana halaman landing page itu halaman awal yang muncul saat aplikasi dibuka memuat opsi untuk masuk atau mendaftar. Selanjutnya ada halaman create account, di mana form pendaftaran untuk pengguna baru mengisi data diri seperti nama, email, password. Selanjutnya ada halaman login, form untuk pengguna masuk ke dalam sistem dan menampilkan pesan error jika gagal. Di sini juga ada create account-nya. Selanjutnya ada apa? eh, Identifikasi objek dan tipe kelasnya, registrasi dan login, tabel objek perancangannya seperti halaman login, halaman register, halaman utama, dan tipe finish dan tipe kelasnya itu boundary dan halaman register juga boundary dan halaman utama juga boundary. Selanjutnya ada out controller itu juga tipe jenis kelasnya, controller, dan database itu entity. Selanjutnya di sini ada sequence diagram, register dan login, di mana pengguna diarahkan untuk membuka aplikasi dan menginput username dan password. Lalu diarahkan ke halaman login untuk mengklik tombol login. Selanjutnya diarahkan ke halaman login lagi untuk memvalidasi login username-nya dan password. Selanjutnya diarahkan ke controller atau sistemnya, diarahkan ke sistem. Selanjutnya untuk mencek kredensial username dan password. Uh, Selanjutnya, apabila data username dan passwordnya itu berhasil, maka maka akan diarahkan ke login sukses dan diarahkan menuju ke halaman login lagi. Selanjutnya, apabila uh, kredensialnya ditampilkan gagal, itu untuk bila cek kredensialnya username dan passwordnya itu berhasil, uh, sudah berhasil memvalidasikan, itu akan diarahkan ke tampilan halaman utama. Tapi bila gagal, itu akan diarahkan ke halaman login lagi dan menampilkan pesan error atau login failed, dan diarahkan ke pengguna kembali ke halaman pertama itu membuka aplikasi input username. Selanjutnya di sini ada use case melihat daftar stok, di mana deskripsi use case untuk melihat daftar stok ini menjelaskan proses user untuk melihat daftar stok bahan makanan yang tersedia dari dalam sistem. User juga dapat melihat informasi stok, mencari bahan makanan tertentu, mendapatkan tips penyimpanan, dan melihat statistik pengguna atau pembangunan stok. Selanjutnya ada prekondusi, di mana user telah berhasil login dari dalam sistem dan sistem memiliki daftar stok bahan makanan. Post kondisinya juga sistem menampilkan daftar stok bahan makanan dan user berhasil melihat informasi stok yang dibutuhkan sehingga data yang diminta berhasil ditampilkan. Sini ada skenario utamanya, itu ada output utamanya, ada yang seperti saya yang jelaskan di atas. Di sini ada skenario 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 utama, selanjutnya di sini ada skenario eksepsional, di mana ada data stok kosong, hasil pencarian tidak ditemukan, user membatalkan aksi. Dan di sini selanjutnya ada UI design dan deskripsi objek UI melihat daftar stok yang saya telah rancang. Di sini ada melihat daftar stok, itu halaman utama yang menampilkan daftar seluruh stok bahan makanan, fitur pencarian, dan tombol filter. Selanjutnya ada halaman detail dan tips, di mana tampilan modal atau bottom sheet yang muncul saat item diklik menampilkan detail jumlah, kedaluarsaan, dan tips penyimpanan. Selanjutnya ada halaman statistik, di mana halaman yang menampilkan visualisasi data pengguna dan pengumpulan stok dalam bentuk grafik. Ini seperti yang bisa dilihat, di situ ada page halaman daftar stok, seperti ini. Ini juga ada
ada apa ya? Ada halaman selanjutnya. Di sini ada juga jenis-jenis label dengan keterangan seperti jenis label dengan labelnya, quantity, kemudian keterangan itu informasi jumlah stok yang tersedia, informasi seperti label expire date itu informasi tanggal keluarsa, terus selanjutnya expired on days itu peringatan visual di mana sisa hari menuju kadaluarsa. Selanjutnya itu ada judul dan janji, kemudian ada deskripsi lengkap cara penyimpanan bahan agar awet. Kemudian selanjutnya tombol untuk mengubah data stok dan menghapus data stok. Selanjutnya di sini ada identifikasi objek baru dan tipe kelas menjadi daftar stok, di mana pada objek perancangan di sini ada halaman daftar stok dengan tipe kelas boundary. Selanjutnya jenis kelas boundary, dan selanjutnya ada halaman data stok juga boundary, halaman statistik juga boundary, dan selanjutnya ada stock controller di mana jenisnya juga kontrol dan jenis database juga entity. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Yang pertama itu pengguna diarahkan untuk membuka menu lihat daftar stok. Selanjutnya diarahkan ke halaman daftar stok untuk get daftar stok. Lalu diarahkan ke sistem operasi sistemnya. Selanjutnya ke query all stock. Selanjutnya lagi diarahkan ke sistem. Lalu kita diarahkan untuk mengembalikan data nama, jumlah, expire, kemudian diarahkan ke halaman daftar stok seperti yang ada di use case skenario di atas ini. Selanjutnya di sini ada use case skenario reservasi jadwal, di mana mengelola stok bahan. Use case dapat berjalan ketika user sudah login pada sistem. Sistem juga akan menampilkan halaman stok bahan, dan user dapat menambahkan atau mengedit dan menghapus stok bahan makanan yang tersimpan dalam sistem. Selanjutnya juga sistem harus berada pada state sudah login, dan sistem juga sudah menampilkan halaman stok bahan. Selanjutnya ada post kondisi di mana status stok bahan tersimpan, diperbarui atau dihapus di database. Sistem juga menampilkan stok terbaru setelah perubahan. Di sini ada skenario utamanya. Lalu ada UI design dan deskripsi objek UI-nya, di mana ada halaman manajemen stok, di mana halaman daftar stok sendiri itu memuat tombol aksi untuk menambahkan stok baru. Selanjutnya ada from edit stock, tampilan model atau pop-up untuk mengubah atau menghapus data stok yang sudah ada. Selanjutnya ada from tambahan stok, tampilan model atau pop-up untuk memasukkan data stok baru. Di sini ada gambarnya, kemudian ada halaman manajemen stok, jenisnya ada button, label, card, badge, button, dengan keterangan tombol kembali ke menu utama, jadi halaman pengeluaran stok, kartu yang menampilkan info stok, nama, jumlah, tanggal, indikator sisa hari sebelum kadaluarsa. Selanjutnya ada tombol voting action button untuk membuka form tambahan stok. Di sini juga ada form untuk edit stock, di mana jenisnya ada edit stock item untuk judul model edit. Kemudian ada tombol menutup model tanpa menyimpan. Kemudian di sini ada teks item nama, di mana input nama bahan terisi otomatis data lama. Selanjutnya ada quantity, di mana pengatur jumlah stok dengan tombol minus dan plus. Selanjutnya ada expired date, di mana memilih tanggal kadaluarsa. Kemudian ada update stok untuk tombol penyimpanan perubahan data. Selanjutnya juga ada delete
delete item, di mana tombol menghapus stok dari database, kemudian ada cancel, tombol untuk membatalkan aksi, untuk membatalkan pengubahan data. Selanjutnya di sini juga ada add stock item, di mana untuk modal tambah stok. Selanjutnya di sini ada sebagai text fieldnya itu untuk input nama bahan baru ya. Selanjutnya di sini ada quantity untuk placeholder input tanggal kadaluarsa. Selanjutnya ada save item. Di sini ada tombol menyimpan data stok baru ke sistem. Selanjutnya yang terakhir ada cancel untuk membatalkan proses tambah. Nah, di sini selanjutnya ada identifikasi objek baru dan tipe kelas. Di sini ada halaman manajemen stok berjenis boundary, kemudian ada form tambah atau edit stok berjenis boundary, selanjutnya juga ada stock control berjenis kontrol, dan data stok berjenis entity. Ini juga sama ya, sequence diagramnya seperti skenario yang di atas di sini. Nah, ini skenario di atas, sequence di bawah tadi juga sama dengan skenario yang saya rancang di sini. Nah, selanjutnya ada use case skenario memilih opsi notifikasi di mana user akan melakukan daftar maupun login, kemudian sistem memverifikasi lalu menampilkan halaman utama pada user. Selanjutnya user membuat daftar stok melalui fitur menambah stok setelah user memasukkan data bahan makanan. User memilih opsi notifikasi, pengingat, kemudian sistem mengatur informasi kadaluarsa stok bahan, lalu memberikan notifikasi pengingat pada user. Selanjutnya, user telah menambahkan setidaknya satu stok bahan dalam daftar, kemudian sistem menyimpan opsi notifikasi yang dipilih user dan sistem mengatur pilihan notifikasi berdasarkan tanggal kadaluarsa. Di sini ada skenario-nya, user mengubah notifikasi pada tanggal kadaluarsa beberapa hari lebih awal, kemudian user mengubah opsi notifikasi, selanjutnya sistem sendiri akan mengirimkan notifikasi pengingat pada user lebih awal, dan sistem juga akan mengatur ulang pengaturan notifikasi berdasarkan perubahan tertentu. Sama dengan juga di sini, sistem pertama-tama menyimpan dulu data bahan yang diinputkan. Selanjutnya, sistem sendiri akan user memasukkan tanggal tercatat atau perkiraan stok bahan yang akan membusuk atau rusak. Kemudian user juga akan memilih opsi di mana notifikasi angkat yang tersedia. Selanjutnya, user juga mengubah tanggal paling lambat untuk bubble notifikasi yang akan muncul. Ibaratnya user sendiri tuh akan memilih kayak memilih tanggal paling lama, paling terakhir untuk mengingatkan user yang kapan akan muncul gitu. Selanjutnya ada sistem setelah user mengingatkan muncul, setelah itu sistem menyimpan pengaturan notifikasi. Selanjutnya sistem sendiri akan mengirimkan notifikasi pada user. Selanjutnya di sini ada desain UI-nya berserta deskripsinya nih. Nah, di sini ada add stock, put item, kategori, LTV, expired date. Nah, di sini nih set reminder-nya si user tadi yang bakal dia pilih itu sebelum expired itu datang. Terus di sini juga ada warningnya tuh, apa sih, ada pemberitahuan item expired kapan yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini ada add stock juga yang tadi saya jelaskan di scenario. Selanjutnya juga di sini ada keterangan-keterangan mengenai jenis dan labelnya, objek-objeknya. Selanjutnya di sini ada objek baru yaitu tipe kelas, di mana pengaturan notifikasi itu berjenis boundary, halaman manajemen notifikasi berjenis boundary, notifikasi controller berjenis control, dan data notifikasi atau database itu berjenis entity. Di sini juga ada sequence diagramnya. Sesuai di atas, seperti di atas diskus, seperti di atas kayak skenario di atas. Nah,
Di sini ada diagram kelas keseluruhan, di mana diagram kelas ini mempunyai 4 kelas, yaitu user, notifikasi, stok makanan, dan tips penyimpanan. Di sini sendiri user memiliki beberapa atribut, yaitu username, password, email address, preferensi, notifikasi, dan juga user memiliki em, memiliki apa ini? Oh, memiliki operasinya atau operasinya itu ada beberapa register, login, melihat daftar stok, dan juga cari bahan, kemudian ada operation. Di mana ya, selanjutnya juga ada stok makanan, itu stok makanan sendiri memiliki atribut bahan ID, nama bahan, jumlah, deskripsi, tanggal masuk, data, tanggal kadaluarsa, gambar bahan, dan operasinya ada tambah, edit, hapus, cek kadaluarsa. Selanjutnya di sini ada tips penyimpanan. Di sini memiliki operasi tips ID, judul tips, dan isi tips. Dan selanjutnya ada kelas notifikasi. Di sini memiliki atribut notif ID, pesan, tanggal, status. Selanjutnya memiliki atribut edit notifikasi, memiliki operasi edit notifikasi dan kirim notifikasi. Di sini stok makanan itu berelasi ke user, berelasi komposisi ke user nih. Dari sini stok makanan itu berelasi ke user berbentuk ketupat, di mana kalau hitam itu artinya komposisi. Bila user dihapus nih, maka stok makanan juga akan hapus. Di mana satu user itu bisa memiliki banyak stok, tapi satu stok hanya bisa memiliki satu user. Selanjutnya di sini ada stok makanan yang mana berelasi atau terhubung ke one, di mana relasinya itu one to many. Jadi satu tips itu bisa digunakan banyak oleh stok. Selanjutnya juga ada user, yang mana user sendiri terhubung langsung ke notifikasi untuk menerima pengingat kadaluarsanya. Nah, di sini juga ada perancang data basis data, di mana si di sini juga sama sih, ada 4 kelas juga, ada user, selanjutnya juga ada tips penyimpanan, stok makanan, aplikasi, sama sih. Eh, di mana IRD-nya di sini juga pengikut dari kelas diagram. Di sini apabila usernya di sini kan ada primary, punya primary key, gimana ngomongnya? Primar prima primar primar sorry Pak, primar key, di mana itu user sendiri primary key-nya user ID, sedangkan primary key notifikasi itu notif ID. Selanjutnya primary key-nya stok makanan itu bahan ID. Selanjutnya primary key tips penyimpanan itu tips ID. Nah, di sini sendiri kalau misalnya di user itu primary key-nya user ID dan dia akan berelasi ke notifikasi, itu akan menjadi si user ID-nya akan berubah menjadi foreign key. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya kalau selanjutnya di tips penyimpanan ID di di stok makanan yang awalnya user ID itu di user sebagai primary key, dan tips ID yang sebelumnya jadi primary key akan berubah menjadi foreign key di stok makanan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada, karena di awal tadi direncanakan untuk menggunakan Java, jadi bisa dilihat di sini algoritmanya akan seperti ini. Ada konstruktor masing-masing dan juga ada getter. Selanjutnya juga ada setter per masing-masing kelas. Nih. Selanjutnya juga ada untuk membuat database-nya sendiri ya, yang akan menggunakan query seperti yang akan
seperti ini yang akan dimasukkan ke MySQL. Selanjutnya ada matriks kerunutan. Nah, matriks kerunutan apa dia? Matriks kerunutan. Nah, selanjutnya di bla 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 bla. Selanjutnya di sini ada recruitment traceability matrix, di mana nama functional recruitment ada melakukan registrasi dan login, melakukan stok bahan, eh, memilih opsi notifikasi, dan melihat daftar stok dengan nama use case, melakukan registrasi dan login, mengelola stok bahan, dan memilih opsi notifikasi, dan juga melihat daftar stok. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.